Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu cara pengecekan kiprok yang lemah. Langkah awal yang kita lakukan ketika kita akan mengecek kiprok kita masih bagus atau sudah lemah adalah pertama, lihat di lampu besarnya teman-teman. Teman-teman dicek di lampu besarnya. Yang pertama adalah dicek putus apa tidak ketika kita gas tinggi. Ketika kita gas tinggi, kira-kira putus atau tidak. Ketika gas, kemudian kalau dia putus, ketika kita gas putus, ganti poklam lagi, atau yang mungkin yang jauh atau yang dekat kita gas lagi, putus lagi, ganti yang jauh, kita gas putus lagi, maka berarti fix masalahnya adalah pada kiproknya yang sudah lemah. Akan tetapi kalau kita gas tinggi kok tidak putus, maka berarti kiprok kita masih bagus. Yang kedua sih di lampu besar, boros atau awet di lampu boklamnya. Kalau boklam teman-teman itu tidak awet, artinya tidak awet di sini hanya pemakaian hanya sampai beberapa bulan, 1 bulan atau 2 bulan saja. Setelah itu putus lagi, maka berarti itu ada masalah pada kiproknya. Mungkin kiproknya sudah mendekati atau gejala sudah lemah atau rusak. Ketiga, redup apa tidak. Kalau kita gas tinggi, kemudian di motor kita redup parah, ketika lepas di colokan atau di colokan sini di kiproknya kita lepas, kemudian ketika gas sedikit saja, jangan tinggi-tinggi karena bisa putus, kemudian langsung terang, biur terang. Ketika kita pasang lagi, kemudian redup lagi, tidak mau terang, maka fix masalahnya ada pada kiproknya yang sudah lemah. Yang nomor selanjutnya adalah mengikuti RPM. Artinya begini, ketika kita atau motor kita RPM rendah, lampu depan kita juga seperti itu, tidak mau terang. Ketika kita gas tinggi, kemudian boklam depan kita ikut terang. Ketika RPM rendah, redup lagi, kecil lagi. Ketika gas tinggi lagi, kemudian terang lagi. Maka fix masalahnya adalah pada kiprok yang sudah lemah. Itu biasanya terjadi pada motor Supra X125 biasanya. Pertanyaan, bagaimana umpama masih seperti itu, keadaan seperti itu kita pertahankan? Apa masalah? Ya mungkin kalau yang masalah di boklamnya saja yang boros teman-teman. Kalau untuk yang lain-lain, untuk mesin, untuk pengecasan, untuk pengapian CDE, tidak ada masalah. Yang kedua adalah untuk mengecek kiprok kita masih bagus atau sudah lemah, yaitu lihat di pengecasannya, pengecasan di aki. Teman bisa menggunakan dengan alat yaitu voltmeter atau dengan alat tester ya. Kalau di situ tegangannya sampai 15, maka berarti kiprok teman-teman pengecasannya bagus. Akan tetapi kalau di situ ketika kita cek dengan voltmeter atau tester kurang dari 15, berarti pengisian daripada ke aki dari kiprok itu kurang sempurna. Biasanya akan terjadi di situ akan mudah drop di motornya atau di akinya. Kalau dari pengisiannya bagus, kita cek dengan menggunakan voltmeter atau tester sudah bagus, kok masih saja belum bisa untuk di starter, maka berarti masalahnya ada pada akinya. Salah pada aki itu ada dua hal, ada dua perkara. Yang pertama mungkin aki teman-teman kurang air ya. Contohnya seperti aki kering itu sendiri, kalau mungkin bahasanya tetap aki kering, tapi kalau dia dipakai lama seperti wasa, contohnya 1 tahun kok ada trouble, ada masalah, teman-teman jangan diganti, teman-teman bisa dicek di airnya ya, di airnya. Setelah itu dicas atau mungkin dipasang di motornya, insya Allah di situ akan bisa normal kalau memang masalah Anda pada airnya yang kurang. Yang kedua mungkin karena input dan outputnya kurang. Inputnya dari kiprok itu kurang, sedangkan outputnya sering di starter sehingga mengalami drop. Itu juga bisa terjadi. Kalau dari akinya sudah bagus mungkin baru teman-teman masih tetap saja tidak bisa dibuat untuk starter, maka berarti satu memang masalahnya di pengisian kiproknya,
atau mungkin di situ kabelnya ada yang terputus. Seperti contohnya di motor Beat, teman-teman. Saya pernah mengalami seperti itu, akinya masih bagus, ternyata motornya mati. Ya, motornya mati dan tidak bisa starter. Ternyata masalahnya adalah di kabel yang dari kiprok menuju ke aki, ternyata di situ mengalami kapuk atau putus. Pengecekan yang nomor 3, aki kiprok kita masih bagus atau tidak adalah di putaran tinggi, ya. Ketika kita gas berebet atau tidak, khususnya untuk jenis tipe motor Suzuki. Ya, kadang terjadi seperti itu teman-teman. Dia mau bunyi akan tapi ketika gas dia langsung berebet. Nah, teman-teman bisa mengarah ke kiproknya. Yang nomor 4 adalah kiproknya terbakar, khususnya untuk motor Vario 110 sering terjadi seperti itu kasusnya. Kalau yang biasa sering terjadi kebakar dan tandanya adalah motornya mati atau di pengapian CDI-nya hilang. Yang terakhir adalah kita kasih aki lancar atau tidak. Maksudnya begini, untuk tipe jenis motor Suzuki, apabila hidupnya ketika kita pasang aki yang normal, kita aki yang bagus, kemudian baru hidup, baru enak. Tapi ketika kita lepas, kemudian akinya langsung atau motornya langsung mati, berarti biasanya masalahnya adalah pada kiproknya yang sudah lemah. Tapi ingat ya, untuk jenis tipe motor Yamaha seperti motor Matic ya, Miuji memang itu harus menggunakan aki teman-teman ya. Itu bukan karena masalah kiprok. Memang dia kelistrikannya harus memakai 100% dari aki. Mungkin itu saja teman-teman semuanya penjelasan saya mengenai masalah cara mengecek kiprok yang bagus atau tidak. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya teman-teman. Terima kasih, banyak salah dalam saya menyampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.